Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Reski Wulandari OD dengan NIM J1B1200019. Jurusan Gizi Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis masalah gizi di lingkungan sekitar terkait obesitas dan anemia. Dosen pengampu yaitu Lisnawati SKM MKes. Selanjutnya yaitu latar belakang. Di Indonesia masih banyak dijumpai masalah gizi seperti gizi buruk, gizi kurang, kekurangan vitamin A, gangguan akibat yodium atau gaki, anemia, dan obesitas. Masalah gizi menjadi salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Masalah-masalah gizi ini terjadi selama siklus kehidupan, dimulai sejak dalam kandungan atau janin, bayi, anak dewasa, dan usia lanjut. Apabila sejak awal kehidupan balita tidak mendapat perilaku sadar akan pentingnya gizi, maka hal ini dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara positif, serta dapat menurunkan kondisi kesehatannya. Pada masa remaja atau usia remaja, banyak permasalahan yang sering muncul, terutama permasalahan dalam bidang kesehatan, misalnya seperti obesitas dan anemia. Penyakit obesitas yaitu gangguan yang melibatkan lemak tubuh berlebihan yang meningkatkan risiko masalah kesehatan. Obesitas seringkali terjadi karena kalori yang masuk lebih banyak daripada yang dibakar melalui olahraga dan kegiatan normal sehari-hari. Sedangkan anemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal. Selain itu, anemia terjadi ketika hemoglobin di dalam sel-sel darah merah tidak cukup, seperti protein kaya zat besi yang memberikan warna merah darah. Hemoglobin adalah suatu metaloprotein, yaitu protein yang mengandung zat besi di dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Anemia defisiensi besi adalah anemia akibat berkurangnya zat besi dalam darah sebagai bahan utama sintesis hemoglobin. Kadar normal hemoglobin pada dewasa wanita yaitu 12 mg per dl sampai 15 mg per dl, dan pada dewasa pria yaitu 14 gr per dl sampai 18 gr per dl. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Pada permasalahan gizi mengenai obesitas di Jalan Lumba-Lumba, Kecamatan Kambu Kendari, terdapat masalah gizi berupa obesitas pada remaja putri berinisial TY yang berusia 18 tahun. Ditandai dengan kondisi tubuh yang berlebihan, yang kelebihan berat badan atau kegemukan yang tidak sesuai dengan usianya, di mana remaja putri ini memiliki tinggi badan 155 cm dan berat badan 70,4 kg, sehingga memiliki IMT atau indeks massa tubuh sama dengan 29,30. Dapat dilihat bahwa remaja putri ini sudah termasuk dalam obesitas karena IMT normal yaitu 18,5 hingga 22,9. Hal ini disebabkan terlalu banyak mengonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak dan juga gaya hidup yang tak sehat. Karena remaja putri ini juga kurang berolahraga, sehingga lemak yang ia miliki tak dapat dibakar secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu pada permasalahan anemia di Niparaya, Kecamatan Uwa-Uwa, Kota Kendari, terdapat remaja putri berinisial AF yang berusia 17 tahun yang mengalami anemia yang ditandai dengan lemah, letih, lesu, pucat, merasa sering pusing, dan kurang berkonsentrasi. Juga ditandai dengan pemeriksaan klinis, di mana si penderita memiliki HB 11,0 Gr per dl, sedangkan HB normal untuk remaja putri ialah 12 Gr per dl. Penyakit anemia yang dialami remaja putri ini disebabkan karena ia kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan juga kurang mengonsumsi tablet penambah darah, dan terkadang ia juga kurang tidur. Selanjutnya yaitu prioritas masalah. Dari permasalahan gizi mengenai obesitas dan anemia,
Yang lebih saya prioritaskan dari kedua masalah gizi tersebut yaitu masalah gizi mengenai obesitas pada remaja putri usia 18 tahun. Alasan saya mengapa lebih memprioritaskan masalah obesitas ini karena masalah obesitas ini termasuk masalah yang cukup serius yang memerlukan penanganan segera. Bahaya obesitas memicu sejumlah masalah kesehatan kronis. Kegemukan yang berlebih pada seseorang dapat menyebabkan sakit jantung, stroke, sleep apnea, diabetes, hingga kanker. Oleh sebab itu, Anda harus tetap menjaga berat badan tubuh agar tetap ideal, agar terhindar dari risiko-risiko tersebut. Di mana obesitas pada remaja saat ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Semakin banyaknya remaja mengalami obesitas menjadi indikasi masalah kesehatan yang akan terus berkembang. Sebuah langkah sangat penting untuk mengenal obesitas pada remaja secara lebih mendalam, mengingat obesitas sering menimbulkan risiko kesehatan yang lebih serius. Selanjutnya yaitu penetapan tujuan. Tujuan yang akan saya capai untuk memberikan masalah gizi obesitas yaitu dengan berupaya mengurangi risiko obesitas pada remaja. Adapun langkah yang saya ambil yaitu yang pertama, memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait masalah obesitas dan juga terkait dampak jangka pendek dan jangka panjang bagi penderita obesitas. Yang kedua yaitu setelah memberi pemahaman juga memperlihatkan akibat secara nyata karena tidak merawat pola makan dan gaya hidup sehat. Selanjutnya yaitu intervensi. Seperti yang diketahui, intervensi adalah adalah suatu tindakan logis yang dilakukan untuk kepentingan pasien. Oleh karena itu, saya memberikan intervensi dengan membagikan kuesioner dan juga pamflet mengenai obesitas. Selain itu, memberikan informasi bahaya apa saja yang akan diterima oleh penderita obesitas dan juga memberikan pengetahuan mengenai bagaimana cara agar obesitas atau kelebihan berat badan tidak berkembang, yang diderita oleh remaja putri yang saya wawancarai. Dan juga agar berat badannya berkurang. Dengan cara melakukan diet yang sehat, misalnya seperti mengonsumsi makanan yang sehat dan juga sesuai dengan kebutuhan gizi yang diperlukan tubuhnya, tidak kurang dan juga tidak lebih. Dan juga melakukan olahraga dan juga menjaga pola hidup sehat dan bersih. Pelaksanaannya yaitu pada tanggal 12 Oktober 2021 bertempat di Jalan Lumba-Lumba, Kecamatan Kambuh, Kendari. Seperti dilihat pada PPT saya, yaitu terdapat gambar pemberian pamflet mengenai obesitas yang saya berikan kepada remaja putri yang saya wawancarai. Selanjutnya yaitu evaluasi. Pada evaluasi ini merujuk pada intervensi yang saya lakukan. Di mana pada intervensi yang saya lakukan yaitu cukup berhasil karena terbukti berat badan dari remaja putri tadi berkurang dan juga yang mulai melakukan pola hidup sehat walaupun masih kurang melakukan aktivitas fisik dan terkadang masih suka gadang. Nah, di sini saya mengingatkan kembali pada remaja putri tersebut untuk mengurangi kebiasaan buruknya agar penyakit yang dideritanya yaitu berupa obesitas tidak bertambah buruk. Karena obesitas ini bukan masalah yang sepele yang hanya dapat dipandang sebelah mata. Maka dari itu, perlu perhatian yang lebih untuk merawatnya agar tidak bertambah buruk. Selanjutnya yaitu kesimpulan, masalah gizi merupakan gangguan kesehatan yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara asupan dengan kebutuhan tubuh. Masalah gizi yang terjadi pada masa tertentu akan menimbulkan masalah pembangunan di masa selanjutnya, seperti masalah gizi, obesitas, dan anemia. Penyakit obesitas yaitu suatu gangguan yang melibatkan lemak tubuh berlebihan yang meningkatkan risiko masalah kesehatan. Obesitas seringkali terjadi
karena kalori yang masuk lebih banyak daripada yang dibakar melalui olahraga dan kegiatan normal sehari-hari. Sedangkan anemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal. Selain itu, anemia terjadi ketika hemoglobin di dalam sel-sel darah merah tidak cukup, seperti protein kaya zat besi yang memberikan warna merah darah. Hemoglobin adalah suatu metaloprotein, yaitu protein yang mengandung zat besi di dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Untuk mencegah obesitas yaitu dengan menjalankan pola hidup sehat dan juga menjaga pola makan dengan mengonsumsi makanan sesuai dengan asupan kebutuhan gizi yang diperlukan dan juga melakukan olahraga atau aktivitas fisik dan juga mengurangi mengonsumsi makanan yang lemaknya berlebihan. Sedangkan untuk mencegah anemia yaitu dengan mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan juga mengonsumsi tablet penambah darah. Selain banyak mengonsumsi makanan zat besi, juga mengonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Rekomendasi untuk masalah obesitas dan anemia yaitu untuk mencegah bertambah parahnya penyakit obesitas, sebaiknya kurangi mengonsumsi makanan yang mengandung lemak yang berlebih dan juga perbanyak mengonsumsi sayuran, namun juga mengonsumsi sayur sesuai kebutuhan asupan gizi karena mengonsumsi sayuran yang berlebih juga tak baik untuk tubuh. Selain mengonsumsi makanan sesuai kebutuhan asupan gizi, juga perlu melakukan aktivitas fisik atau olahraga dan juga menjaga kebersihan. Sedangkan untuk menyembuhkan anemia yaitu dengan mengonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi dan juga mengonsumsi tablet penambah darah atau tablet Fe. Selain itu, juga mengonsumsi makanan sesuai dengan asupan gizi yang dibutuhkan, serta menjalankan pola hidup sehat dan bersih, dan juga istirahat yang cukup dan hindari begadang. Selanjutnya dokumentasi pada PPT saya dapat dilihat pada PPT saya terdapat gambar pengukuran berat badan kepada remaja putri yang menderita obesitas dan juga pemberian kuesioner pada penderita anemia. Saya kira itu saja presentasi saya mengenai masalah gizi yaitu terkait obesitas dan anemia. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.